Wih, muka lu enak banget, bro. Mau abis makan apa lu? Sini ikut kita. Kita dari Sat Narkoba, Polda Metro Jaya. Udah, 100 juta aja, 2 kepala. Kalian keluar malam ini. Apakah polisi tugasnya hanya klarifikasi terus gajian? Kerja, Pak. Kerja. Sekalipun kita semua udah hilang percaya, udah nggak respect. Nggak bisa tiap sebentar minta maaf terus klarifikasi. Profesi yang paling tidak dipercaya publik saat ini adalah polisi. Dengan berat hati dan miris saya katakan ini. Kalau DWP yang anggota Polri, ini saran saya kepada orang Malaysia, ngapain juga kalian jauh-jauh datang ke Indonesia untuk apa? Ya kan, jadinya diperas kalian kan? Ya baguslah. Nah, udah jangan datang lagi ke Indonesia, lebih bagus. Itu saran daripada saya. Ya kan? Untuk bisa membuktikan Ilham benar warga negara Malaysia atau bukan, polisi sampai meminta paspornya dengan alasan kebutuhan pemeriksaan administrasi. Nah, diberikanlah nih geng, paspornya Ilham kepada oknum polisi tersebut. Namun setelah diperiksa, paspor Ilham malah nggak dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan maupun yang terjumpa di beranda TikTok, di scroll-scroll. Bahkan ada yang sengaja mengirim ke Mas Farhan untuk disuruh reaction. Apa dia videonya para sahabat dan teman-teman? Mungkin kemarin sempat viral dan sempat famous di kalangan media sosial tentang oknum-oknum polisi yang ada di kampung Mas Farhan yang memeras pelancong dari Malaysia maupun di Singapura maupun dari Brunei yang datang memeriahkan festival musik DJ di Jakarta para sahabat dan teman-teman. Dan di sini sudah ada pelaku pemalakan pemerasan oleh oknum yang sempat viral kemarin membuka suara dalam media sosial dan katanya sempat dimasukkan ke lokap juga, dan katanya hasil tes urinnya katanya hasilnya itu negatif bukan positif. Tapi kenapa katanya kayak di itu ya, kayak ditertekan, memang mau dimintain duit kayak gitu para sahabat. Katanya juga minta 50 juta katanya juga. Kalau 50 juta aku gak kuatnya cuma 10 juta ataupun 20 juta gitu. Katanya harus ada penegak hukumnya gitu, karena kamu sudah melakukan kesalahan seperti ini seperti itu. Kok bisa ya para sahabat, padahal orang itu gak melakukan kesalahan malah dituding untuk membayar uang denda mentang-mentang negaranya sendiri. Kita harus mengayomi masyarakat maupun turis-turis yang datang ke negara kita. Kapan hari juga sempat viral turis dari Kambodia itu katanya kecolongan HP, dijamret gitu HP-nya. Lepas itu lapor ke polisi, malah dimintai duit 200 untuk apalah ini, pembiayaan apa itu? Seharusnya itu kan diayomi, apalagi turis-turis biar itu gak kapok gitu kan. Kalau kayak gitu kan nanti akan kapok turis-turis untuk datang ke negara kita para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Kalau DWP yang anggota Polri, ini saran saya kepada orang Malaysia, ngapain juga kalian jauh-jauh datang ke Indonesia untuk apa? Ya kan, jadinya diperas kalian kan? Ya baguslah. Nah, udah jangan datang lagi ke Indonesia, lebih bagus. Itu saran daripada saya, ya kan? Nah, terhadap polisi yang diperiksa oleh jajaran Mabes Polri, ya propamnya, ya, periksa lebih ke bawah lah. Jangan cuma berpihak pemeriksaan langsung kepada direktur, ya sementara yang di bawah, yang pelakunya kan di bawah ya. Emang langsung dir yang meras. Nggak mungkin lah, pelaku pemerasnya kan di bawah. Di bawah itu harus dikenakan turut serta itu. Paling nggak kalau dirnya dicopot, dia juga ikut dicopot gitu. Kalau nggak ya udah sabotase kursi jabatan, udah gitu aja, sederhana. Wih, muka lu enak banget, bro. Mau abis makan apa lu? Sini ikut kita. Kita dari Sat Narkoba, Polda Metro Jaya. Udah, 100 juta aja, 2 kepala. Kalian keluar malam ini. Nah, setelah show Armin jam 3:15 lah, gue didatengin beberapa orang. Wih, muka lu enak banget, bro. Mau abis makan apa lu? Sini ikut kita.
kita dari Sat Narkoba Polda Metro Jaya. Di situ gue sempet nanya, lu yang bener lu ada surat tugas gak? Ada, dikasih lihat. Ada kartu anggota gak? Ada, tapi kasih lihat tapi dikit-dikit. Terus gue pikir ya udah deh, kita coba lihat aja karena dia rame, gue dipeluk, gue ikutin tuh ke gerbang keluar. Ujung-ujungnya, lu jangan telepon anggota ya, lu jangan manggil orang ya, lu beresin di sini aja. Nanti lu sama si PH, penasehat hukum yang ditunjuk. Tapi sudah di warning, jangan panggil orang, jangan panggil anggota. Lu ikutin cara main kita pakai PHK. Di sini tidak ada 86, di sini semua sifatnya pengajuan. Denda yang berlaku adalah 800 juta. Berapa angkanya dari kamu? Jujur, saya tidak langsung menjawab. Lah, 800 juta, saya bilang, dari mana nih angkanya gitu kan? Ini kan nggak ada barangnya gitu ya. Nah, dia kembali bertanya, jadi berapa angkanya dari kamu? Izin bang, saya bukan orang kaya, dari saya 20. Oke, kalau gitu saya ajukan. Berikutnya, dimasukkan lagi ke sel. Nah, selepas daripada sel itu, dipanggil lagi masuk ke ruang unit, ngobrol lah kita kan sama penyidik. Bilang, bro, lu nawar berapa tadi? Gue, izin bang, aku nawar 20 bang. Yang bener lu, udah 100 juta aja, 2 kepala, kalian keluar malam ini. Karena gue udah nggak tahan, ya udah, oke. Tapi saya cari pinjaman dulu ya, sama ambilin handphone saya di hotel ya. Jadi disitulah kira-kira pemerasan. Duit hasil polisi malak warga negara asing di DWP akan dikembalikan dengan total 2,5 miliar. Dari total 29 miliar. Sisanya kemana? Sisanya kemana? Bukan duit bapak-bapak ini. Ngapain diambil? Bukan haknya pak, nggak boleh. Banyak banget itu. Dari 29 miliar, masa 2,5 miliar doang yang dibalikin. Bikin malu-maluin internasional aja. Untuk bisa membuktikan Ilham benar warga negara Malaysia atau bukan, polisi sampai meminta paspornya dengan alasan kebutuhan pemeriksaan administrasi. Nah, diberikanlah nih geng, paspornya Ilham kepada oknum polisi tersebut. Namun setelah diperiksa, paspor Ilham malah nggak dikembalikan, tapi si oknum polisi ini justru mengetes tingkat kesadaran Ilham apakah dia sedang mabuk atau tidak. Dengan cara, Ilham diminta untuk menyebutkan angka dari jari yang ditunjuk oleh si oknum polisi tersebut. Jadi kayak, ini berapa gitu. Nah, Ilham kemudian diminta untuk berjalan agar oknum polisi itu bisa melihat apakah jalannya Ilham ini sempoyongan atau enggak. Dan oknum polisi itu juga mencium bau mulut Ilham. Nah, karena kalau seseorang habis minum alkohol udah pasti bakal tercium bau alkohol gitu, geng. Dan Ilham menuruti semua permintaan dari si oknum polisi dan Ilham tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia sedang dalam keadaan mabuk. Karena memang dia nggak mengkonsumsi alkohol atau barang terlarang sama sekali. Meskipun Ilham ini sudah terbukti tidak mabuk, tidak bersalah gitu, paspornya tetap ditahan, tidak dikembalikan oleh si oknum polisi. Dan Ilham sudah berusaha untuk meminta paspornya kembali, tapi si oknum polisi ini nggak mau menggubris permintaan Ilham dan malah ngobrol dengan oknum polisi lain atau temannya. Terus geng, di sisi lain, Raka si temannya Ilham yang merupakan warga Indonesia, di saat itu dia sadar kalau Ilham ini nggak balik-balik. Padahal udah sekitar 30 menit dia dipanggil oleh si oknum polisi tadi. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari keberadaan Ilham. Dan singkat cerita, akhirnya Raka berhasil menemukan Ilham ketika Ilham sedang memohon agar oknum polisi tersebut bisa mengembalikan paspornya. Apakah polisi tugasnya hanya klarifikasi terus gajian? Kerja pak, kerja. Sekalipun kita semua udah hilang percaya, udah nggak respect. Nggak bisa tiap sebentar minta maaf terus klarifikasi. Profesi yang paling tidak dipercaya publik saat ini adalah polisi. Dengan berat hati dan miris saya katakan ini. Sekalipun setelah ini saya dikenai pasal dan undang-undang. Ini saya ngomong by data, silahkan aja coba survei sendiri. Masalahnya nggak sekali dua kali, tapi udah sering polisi bikin ulah. Nggak cukup apa kita dengar berita kasus kejahatan aja, malah penjahatnya nambah dari institusi kepolisian. Anda itu abdi negara, kalau nggak kuat mental ya nggak usah. Yang disalahkan lagi-lagi korban, katanya tergesa-gesa, nggak bisa nunjukin dokumen dan lain-lain. Gercep dikit napa? Rempong amat hidup di Konoha. Udah kebiasaan kayaknya gerak meski pakai uang dulu. Nggak usah ngomongin dokumen dan segala macam deh ya. Yang udah jelas kasusnya, pencuriannya, penipunya, bahkan penjahatnya, alamat rumahnya. Tahu, ditangkap nggak? Kagak. Takut apa udah keduluan dikasih amplop, Pak? Seperti apa sebenarnya SOP kepolisian menindaklanjuti laporan mendesak dan darurat? Apakah harus menunggu proses verifikasi dokumen segala hingga evaluasi yang memakan waktu yang lama? Meskipun situasinya genting,
Seperti yang dialami bos rental mobil ini, yang harus meregang nyawa gara ditembak. Ternyata emang nggak segampang itu untuk mendapatkan pendampingan pengawalan dari pihak kepolisian. Bertemu penjahat dan polisi sama ruwetnya, koreksi kalau bener. Ya, sekalipun Kapolsek Cinangka ini dan 3 anak buahnya udah diperiksa propam, tapi sama aja bohong. Karena kasus penembakan bos rental di rest area kilometer 45. Tapi ini nggak akan memulihkan persepsi publik terhadap kinerja kalian. Mending jelas-jelas saja deh ya. Bikin list harga untuk melapor, biar masyarakat tahu berapa harga untuk melapor ke kalian. Jadi kita nggak ketipu sama yang bentukannya kayak pahlawan kejahatan gitu, Pak. Ingat-ingat lagi deh, apa tujuannya jadi polisi. Kamu pengen kaya dagang, Pak? Apa cuman buat keren-kerenan doang pakai seragam, terus disegani masyarakat? Atau buat gaya-gayaan? Kenapa nggak jadi aktor aja sekalian? Ingat ya, polisi, TNI, Anda itu abdi negara. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Satu lagi, kalau sistemnya benar-benar dikerjakan, SDM-nya nggak bermental miskin dan korup, hukum nggak bisa dinego, para hakim dan penegak hukum lainnya bekerja dengan adil dan berintegritas untuk semua masyarakat. Nggak cuman memihak pada golongan tertentu yang punya duit. Indonesia bakal maju daripada negara-negara lain. Koreksi kalau bener. Habis ini polisi bikin konten pencitraan nih. Lihat aja, share video ini biar mereka dengar. Pak polisi, Pak polisi, Pak polisi. Iya, ada yang bisa saya bantu? Tolong Pak, motor saya dimaling dan teman saya sedang mengejarnya. Si maling bawa senjata. Waduh, lokasi malingnya daerah mana? Nggak jatuh di kantor Pak. Ini saya ada bawa BPKB dan SIM sebagai tanda bukti kalau itu motor saya. Tapi saya nggak punya banyak waktu bikin surat laporan Pak. Nggak perlu itu. Yang paling penting sekarang kita harus segera mengejar maling tersebut. Makasih Pak. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Nggak telepon atasan dulu untuk minta laporan tugas. Ngapain? Logikanya itu maling harus segera diurusin dulu. Ntar dia semakin jauh. Apalagi takut bakal ada korban. Yuk berangkat. Yuk Pak. Akhirnya beres. Wah, makasih banyak ya Pak. Bapak udah ngebantu saya. Makasih banyak Pak. Kalau nggak ada Bapak mungkin saya udah ditembak. Dor. Santai, ini sudah kewajiban saya kok. Ini ada sedikit. Apa ini? Enggak. Sudah semestinya kami mengayomi dan melindungi masyarakat. Saya nggak mau terima ini. Jadi simpan aja buat adik. Wah, baik banget ya Ian si Bapak ini. Ian, bangun Ian. Sudah waktunya pergi kerja. Ya, Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Gimana ya para sahabat dan teman-teman, kalau penduduk masyarakat kalau tidak percaya kepada polisi nantinya, mungkin segelintir orang yang melakukan hal seperti itu. Di antara polisi di Indonesia itu kan mungkin tak semuanya akan melakukan hal seperti itu. Tapi apabila satu orang mencemar nama baik seorang Mahkamah Konstitusi seperti polisi ini, maka semuanya akan dipukul rata para sahabat dan teman-teman. Maka hal yang seperti ini harap-harap tidak berlaku lagi, menjadi pelajaran kepada oknum-oknum yang melakukan pungli seperti itu. Bahkan banyak para sahabat dan teman-teman cerita kayak gitu. Kadang-kadang orang mengatakan kalau hilang apa benda, lebih baik tak payah ngelapor kepada polisi. Nanti malah dimintain ini, itu, ngurus ini, itu. Makanya itu sudah efek jerah. Makanya kan seharusnya kan polisi itu dibayar oleh pajak rakyat. Difasilitasi oleh rakyat juga dengan uang pajak. Semuanya itu gajinya dibayar secara tidak langsung untuk rakyat. Harusnya mengayomi rakyat, membantu rakyat, mempermudahkan rakyat gitu kan. Sempat juga viral kemarin di imigrasi Indonesia yang turis dari China ya, yang menyelipkan uang 500 ribu kepada paspornya agar jalannya di pengecekan tidak terlalu ketat gitu katanya. Dan itu sempat dicari oleh imigrasi Indonesia, bahkan katanya untuk mempermudah biaya cukai katanya juga macam itu disuruh minta maaf. Dan di situ juga dibahas oleh mbak-mbak TKW Hong Kong, ataupun aku gak tahu lah ini yang mestinya ada di Hong Kong ataupun di Taiwan, ngebahas di Taiwan ya, ngebahas tentang polisi-polisi dekat Malaysia pula, dekat Indonesia, dekat kampung Mas Farhan itu katanya sekarang sudah minta maaf gitu.
gitu kan para sahabat dan teman-teman. Jadi semoga menjadi pelajaran ke belakangnya, harus diperbaiki agar mengayomi masyarakat bukannya menjadi pungli atau menjadi oknum-oknum para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.